Hai siswa penabur, selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar tentang fluida statis. Coba kalian perhatikan, kapal laut yang masanya ribuan ton dapat terapung di atas lautan, sementara batu yang masanya kecil akan tenggelam ketika dilepas di atas air. Pertanyaannya adalah mengapa bisa terjadi demikian? Nah, itu yang akan kita pelajari di dalam materi fluida statis. Demikian juga misalnya, untuk mengangkat mobil yang sangat berat, dengan mudah bisa diangkat dengan menggunakan dongkrak hidrolik, seperti yang ada di gambar berikut ini. Atau seperti gambar berikut ini, yang biasa dilakukan oleh tukang cuci mobil. Nah, itu adalah alat dongkrak hidrolik yang bekerjanya menggunakan teori fluida statis. Pokok materi yang kita akan bahas kali ini adalah yang pertama, tekanan hidrostatis, kemudian yang kedua, hukum utama hidrostatis, yang ketiga, hukum Pascal, yang keempat, hukum Archimedes, dan yang kelima, tegangan permukaan dan kapilaritas. Kita lanjut ke tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Nah, pernahkah kalian memperhatikan misalnya seorang penyelam yang berada di dalam kedalaman di laut, itu akan mengalami tekanan, atau kalian boleh merasakan ketika menyelam di kolam renang, kalian akan merasakan ada tekanan yang diberikan oleh sacair. Nah, itu ada hubungannya dengan tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Kita lihat dulu pengertian tekanan secara umum. Di gambar ini, ada sebuah benda yang diletakkan di atas meja, akan memberikan tekanan pada meja tersebut. Nah, besarnya tekanan sama dengan gaya berat. Oke, ini ada gaya berat. Kemudian, gaya itu bekerja pada luasan sebesar luas ini, yang namanya A. Sehingga kita katakan tekanan sama dengan F per A, lalu F-nya ini bisa diganti dengan M kali G. Nah, sekarang kita balik ke tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah tekanan oleh sacair yang diakibatkan oleh karena adanya berat sacair tersebut. Nah, misalnya di dalam wadah ini ada sacair. Oke, lalu sacair itu akan memberikan tekanan pada dasar wadah tersebut. Besarnya tekanan tersebut ya sama seperti tadi, F dibagi dengan luas alas, F-nya diganti dengan berat dari sacair tersebut, M kali G. Lalu, M-nya, masanya, kita bisa ganti menjadi Rho kali V, di mana V ini adalah luas alas dikali dengan tinggi. Tingginya adalah H. Sehingga ini kalau dimasukkan ke sini, kita bisa dapatkan A-nya dicoret, maka kita akan dapatkan tekanan hidrostatis sama dengan Rho, massa jenis sacair, kali G, dikali dengan kedalaman sacair dari ukur dari permukaan. Nah, ini adalah tekanan sacair atau biasa disebut dengan tekanan hidrostatis. Ya, di mana pH itu tekanan hidrostatis dalam satuan Pascal, Rho massa jenis sacair, H itu kedalaman titik dari permukaan sacair, lalu G adalah percepatan gravitasi. Baik, di gambar ini ada 3 gambar dengan luas alas yang sama, lalu diisi dengan sacair ketinggiannya sama. Tetapi massa ataupun berat dari sacair di dalam masing-masing wadah ini berbeda. Pertanyaannya adalah, mana yang tekanan hidrostatisnya lebih besar? Kalau kita menggunakan persamaan P sama dengan F atau W per A, maka kita akan dapatkan bahwa berat sacair untuk wadah C lebih besar
dibandingkan dengan berat zat cair untuk wadah A. Berarti harusnya tekanan yang diberikan oleh zat cair C itu lebih besar dibandingkan dengan tekanan yang diberikan oleh zat cair pada wadah A. Kalau kita mengacu pada apa yang sudah kita turunkan sebelumnya, tekanan hidrostatis ρGH, maka kita tinggal cukup melihat dari ketinggian zat cair di dalam wadah tersebut. Dengan demikian, bisa kita katakan tekanan pada ketiga dasar wadah tersebut adalah sama. Jadi cukup hanya dengan melihat ketinggian zat cair saja. Kemudian kita lanjutkan dengan tekanan total. Di gambar ini, pada titik Q, zat cair memberikan tekanan sebesar ρGH. Tetapi jangan lupa di atas ada udara, atmosfer yang juga memberikan tekanan. Jadi ada tambahan tekanan di atas permukaan zat cair dan itu berefek pada tekanan di titik Q. Berarti tekanan total di titik Q itu sama dengan tekanan oleh zat cair atau oleh hidrostatis ditambah dengan tekanan atmosfer yaitu P0. Sehingga tekanan total di titik Q itu sama dengan ρGH ditambah dengan P0. Nah, lalu arah tekanan di dalam zat cair itu ke segala arah. Jadi di titik Q ini arah tekanannya ke segala arah seperti ini. Sehingga kalau kita meletakkan sebuah benda di dalam zat cair, maka zat cair akan memberikan tekanan sesuai dengan orientasi luasan. Jadi misalnya kotak di sini, maka fluida akan memberikan tekanan ke masing-masing sisi. Atau demikian juga kalau misalnya bentuknya bola, maka dia akan memberikan atau fluida akan memberikan tekanan ke segala arah menekan luasan kulit bola tersebut. Kita lanjut dulu hukum utama hidrostatis. Hukum utama hidrostatis berkaitan dengan tekanan yang terdapat pada titik A, B, dan C. Dua titik dalam zat cair akan memiliki tekanan sama jika titik tersebut terletak pada garis horizontal. Jadi titik A, titik B, titik C itu terletak pada garis horizontal, dan zat cair pada titik A, titik B, dan titik C itu sama serta saling terhubung. Tentu di sini sudah saling terhubung. Maka tekanan di titik A, titik B, titik C itu sama. Itu hukum utama hidrostatis. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya sistem bentuknya pipa U, lalu diisi dengan zat cair yang berbeda seperti gambar. Sebelah kanan ada minyak dengan ketinggian HM, lalu sebelah kiri terisi dengan air. Nah, dengan menggunakan hukum utama hidrostatis, kita bisa mengatakan titik A dan titik B punya tekanan yang sama. Kenapa? Karena titik A dan titik B itu terletak pada garis horizontal, lalu zat cairnya kita masih bisa klaim sama, karena ini ada di perbatasan. Dan itu saling terhubung, titik A dan titik B tersebut. Dengan demikian, kita katakan PA sama dengan PB, lalu PA itu adalah tekanan yang diberikan oleh kolom air di atasnya sebesar ρGH. Kita sebut aja ρGH1, ρ1 GHA maksudnya. Kemudian di atasnya ada tekanan atmosfer, kita sebut P0. Jadi tekanan di titik A itu adalah P0 ditambah ρ1 GHA. Sementara di titik B, di atasnya ada minyak yang memberikan tekanan sebesar ρ2 GHB, lalu di atas minyak ada P0. Jadi tekanan totalnya P0 ditambah ρ2 GHB. Nah, karena P0-nya itu sama, kita bisa coret. Lalu dengan demikian G-nya juga bisa kita hilangkan nanti, sehingga kita akan dapatkan ρ1 H1 sama dengan ρ2 H2. Perhatikan soal berikut ini, ada pipa U yang berisi cairan
anggap aja massa jenisnya rho, lalu masing-masing pipa U tersebut dihubungkan dengan gas di sebelah kiri. Kemudian gas tersebut akan menekan zat cair yang ada di kaki kiri, sehingga terjadilah bentuk seperti masing-masing gambar tersebut. Nah, pertanyaannya adalah tentukan besar tekanan di masing-masing tabung gas tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Untuk gambar pertama, caranya adalah perhatikan, kita bisa mengatakan di titik ini, saya beri nama titik A. Lalu di titik ini saya beri nama titik B. Ya, ini zat cairnya masih sama. Lalu terhubung melalui pipa U ini. Kemudian terletak pada garis horizontal. Nah, menurut hukum utama hidrostatis, tekanannya sama. Jadi, PA sama dengan PB. Oke, sama dengan PB. Kemudian kita lihat di atas titik A tersebut langsung berhubungan dengan gas. Berarti tekanan yang ada di titik A itu otomatis sama dengan P gas. Nah, sekarang kita perhatikan di titik B, di atasnya itu ada fluida setinggi H. Lalu di atas fluida tersebut ada ruang hampa. Berarti tidak ada tekanan atmosfer. Maka tekanan di titik B hanya diakibatkan oleh adanya tekanan hidrostatis akibat zat cair setinggi H tersebut. Maka PB itu sama dengan rho GH saja. Nah, udah langsung ketemu tekanan gas sama dengan rho GH. Sekarang kita pindah ke gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua, permukaan zat cairnya satu ada di sini, satu ada di sini nih. Berarti tekanan atmosfernya cukup besar sehingga menekan zat cair yang ada di kaki kanan dan mendesak naik ke atas sini. Nah, sekarang bagaimana mengerjakan untuk menentukan tekanan gas? Caranya adalah, coba perhatikan dua titik ini. Nah, ini saya beri nama titik A, ini saya beri nama titik B. Titik A dan titik B itu zat cairnya masih sama, lalu terletak pada garis horizontal. Lalu zat cair itu atau titik A dan B itu saling terhubung. Berarti menurut hukum utama hidrostatis, titik A dan titik B tekanannya sama. Kita tulis PA sama dengan PB. PA sama dengan PB. Lalu, di atas titik A, ada zat cair setinggi H. Berarti titik A akan mendapatkan tekanan rho GH. Tapi di atas permukaan zat cair tersebut, ada gas yang juga memberikan tekanan pada permukaan zat cair. Sehingga tekanan total di titik A itu adalah P gas, itu yang mau dicari, ditambah dengan rho GH. Nah, kemudian di atas titik B, itu langsung berhubungan dengan atmosfer atau udara, karena ini terbuka. Kalau begitu, di titik B itu tekanannya langsung sama dengan tekanan ATM atau atmosfer, tekanan ATM. Maka dari sini kita bisa mendapatkan tekanan gas sama dengan PATM dikurangi rho GH. Oke, rho GH. Kita lanjut ke hukum Pascal. Hukum Pascal mengatakan bahwa tekanan yang diberikan ke dalam zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Contoh, perhatikan gambar ini. Nah, ini ada fluida di dalam, lalu kalau kita tekan di bagian gagang ini, berarti kan kita memberikan tekanan ke dalam fluida yang ada di dalam ruang tertutup, maka tekanan itu akan diteruskan ke segala arah. Kita coba perhatikan video berikut ini. Nah, kalian perhatikan ketika zat cair yang ada di dalam ruang tertutup ditekan, tambahan tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah sama besar, sehingga akan memancar dari lubang-lubang yang ada dengan kekuatan yang sama. Nah, kalau kita buat sebuah sistem seperti gambar ini,
Jadi di sini ada bentuk pipa U juga sebenarnya. Lalu di sebelah kiri ini kecil penampangnya, lalu sebelah kanan penampangnya besar. Kalau di sebelah kiri ini saya beri tekanan, itu berarti saya memberi tekanan ke dalam fluida yang berada dalam ruang tertutup. Maka tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah sama besar, jadi diteruskan ke sana sampai akhirnya di sini akan menekan penutup yang ada di sebelah kanan. Nah, besarnya tekanan di sebelah kiri ini yaitu P1 sama dengan gaya yang diberikan dikali dengan luas penampang F1 per A1. Sementara di sini tekanan yang diberikan atau yang diteruskan, kalau misalnya di sini gayanya F2, berarti P2 sama dengan F2 per A2. Nah, besarnya P1 sama dengan P2. Nah, di gambar sebelah kanan ini, perhatikan ini ada pipa yang saling terhubung, ada 3 di sini. Nah, dengan luas penampang berbeda masing-masing A1, A2, A3. Kalau misalnya di bagian kiri ini diberi gaya tekan sebesar F1, itu berarti kita sedang memberikan tekanan pada fluida yang ada dalam ruang tertutup ini. Nah, besarnya tekanan tersebut sama dengan F1 per A1. Tekanan tersebut akan diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, ada yang ke bagian kedua, pipa yang kedua, ada yang diteruskan ke bagian yang ketiga, pipa yang ketiga. Nah, di bagian yang kedua ini, besarnya tekanan yang diteruskan itu, sebut aja P2, berarti sama dengan F2 per A2. Sementara yang di pipa ketiga ini, sama dengan F3 per A3. Nah, hukum Pascal mengatakan tekanan diteruskan ke segala arah sama besar. Berarti F1 per A1 harus sama dengan F2 per A2, sama dengan F3 per A3. Nah, ini ada beberapa aplikasi hukum Pascal. Dongkrak hidrolik seperti ini ya. Kemudian ya ini masih juga dongkrak hidrolik. Kemudian sama. Ini adalah aplikasi hukum Pascal. Nah, ini ada rem hidrolik. Jadi kalau ini pedal ditekan, itu berarti kita memberikan tekanan pada fluida yang ada di dalam ruang tertutup warna kuning ini, dan itu akan diteruskan ke segala arah sehingga ini akan menghasilkan tekanan juga di sini, dan itu dimanfaatkan untuk mengerem piringan ban tersebut. Seperti ini. Berikut ini ada contoh hukum Pascal. Jadi ada mobil dengan sistem rem hidrolik terdiri dari silinder utama. Ini silinder utamanya. Kemudian ada silinder-silinder pada setiap ban. Nah, kemudian ini berisi dengan zat cair dalam ruang tertutup. Nah, semua ini ya. Oke. Kemudian jika kaki driver memberikan tekanan sebesar 10 Pascal. Ini di sini diberi tekanan 10 Pascal. Berapakah tekanan yang diteruskan pada tabung-tabung silinder yang berada pada setiap ban mobil? Nah, tentu gampang dengan menggunakan hukum Pascal bahwa tekanan yang diberikan ke zat cair yang ada di dalam ruang tertutup ini, itu diteruskan sama besar. Berarti kalau yang diberikan oleh kaki driver itu 10 Pascal, maka 10 Pascal itu akan diteruskan ke ban depan, masing-masing ban depan 10 Pascal, kemudian ke sini juga 10 Pascal bagian ban belakang, masing-masing 10 Pascal. Jadi jawabannya, berapakah tekanan yang diteruskan pada tabung-tabung silinder yang berada pada setiap ban mobil? Jawabannya 10 Pascal. Lalu jika gaya dorong driver tersebut sama dengan F, di sini ya, sama dengan F, oke. Sedang perbandingan luas penampang silinder utama masing-masing silinder pada setiap ban adalah 1:10, hitunglah gaya yang dikerjakan fluida pada setiap ban. Ya, tentu kita tinggal menggunakan persamaan. 10 itu sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2 dan seterusnya sampai masing-masing 4 ban sama gitu ya. Jadi kalau perbandingan
luas penampangnya 1:10, F per A1 sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2, maka F2-nya sama dengan A2 per A1 dikali dengan F1. Nah, perbandingan A2 dengan A1 itu sama dengan 10:1, berarti 10 F1. Artinya, gaya yang dikerjakan pada setiap ban mobil itu 10 kalinya gaya yang diberikan kaki driver. Sungguh luar biasa. Ini namanya menduplikasi gaya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang dijelaskan dapat dipahami dan selalu semangat untuk menambah pengetahuan ya. Selamat bertemu di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.